ya maaf ya, kan unpredictable itu. Dia apapun bisa dia jalankan. Orang ngomongnya ayo lihat ijazah, begitu wartawan masuk, kamera dan alat komunikasi nggak boleh dibawa. Jadi kalau lawan kita ini orang yang cerdas, ya kita persiapannya dengan cerdas. Kalau lawan kita tidak cerdas, ya persiapan kita sebagaimana orang tidak cerdas itu sedang berurusan dengan hukum. Saya justru membuat warning. Kenapa saya buat warning? Jangan bikin Solo itu rusuh tanpa diajari. Solo ini pusatnya bumi, teror itu ada. Cuma dari kami nggak, kayaknya mereka juga tahu kalau meneror kita ya gak balas kita teror, malah kalau perlu kita datangi, itu masalahnya. Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat, salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi. Tidak ada kata-kata SMA 6, SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Kita juga mempetakan siapa-siapa yang hadir di persidangan perdana tanggal 24 hari Kamis 24 April 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta. Sudah kita petakan, termasuk kalau ada orang-orang yang ingin membuat unar ya. Kita juga sudah mempersiapkan diri karena seperti Pak Jokowi itu kan ya maaf ya, kan unpredictable itu. Dia apapun bisa dia jalankan. Orang ngomongnya ayo lihat ijazah, begitu wartawan masuk, kamera dan alat komunikasi nggak boleh dibawa. Jadi kalau lawan kita ini orang yang cerdas, ya kita persiapannya dengan cerdas. Kalau lawan kita tidak cerdas, ya persiapan kita sebagaimana orang tidak cerdas itu sedang berurusan dengan hukum. Begitu, Bang Refli kira-kira. Iya, ini soal isu dua hal ya, lebih penting. Iya. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, eksepsi pihak tergugat diterima bahwa pengadilan tidak berwenang. Iya. Saya tidak tahu ya sejauh mana keyakinan Pak Taufik bahwa kasus ini akan masuk pada ranah pembuktian. Itu satu. Yang kedua sekalian soal aksi premanisme ya. Kita tahu bahwa TPUA kemarin dan orang yang datang ke sana juga mengalami kekerasan ya, walaupun bukan kekerasan yang bersifat fisik yang hebat, tetapi kan paling tidak mencopot atribut intimidasi, mencopot atribut di kepala itu kan menurut saya itu tidak hanya soal keras tidaknya, tapi itu penghinaan juga kan, seolah-olah ada orang yang lebih powerful dan kemudian bisa melakukan hal dengan semena-mena. Silakan dua hal ini. Yang pertama ini kan sudah menyangkut tentang substansi, tentang kaitan gugatan. Kalau kami optimisnya perbedaan yang mendasar dengan yang di Jakarta ya, meskipun sama-sama PMH. Pertama, tuntutan kita itu tentang keaslian itu. Karena keaslian berarti semua institusi yang kita gugat, yang pertama adalah Jokowi, kemudian yang kedua adalah Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga adalah SMA 6 Surakarta, dan yang keempat adalah UGM. Ini berbeda dengan Jakarta. Kita meminta sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mereka harus membuka di depan persidangan dulu persyaratan untuk bisa ditetapkan sebagai calon wali kota itu apa. Dulu persyaratan untuk bisa ditetapkan sebagai
calon gubernur dan calon presiden yang kemudian semuanya dilalui sebagai wali kota, gubernur dan presiden itu harus dibuka, karena dari yang kita lihat ya, dan itu lebih kuat, lebih yakin ketika 15 April Mas Roy Suryo itu mengadakan rilis dengan Pak Rismon dan Bu Dr. Tifa, kan memang mengatakan itu di lembar pengesahan hanya satu tanda tangan, tidak ada tanda tangan Jokowi, tidak ada tanda tangan pembimbing dan sebagainya. Nah, yang kita mau minta nanti secara terbuka di situ. Jadi perbedaan dengan tim Jakarta, TPUA, ya, Bang Egy, Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan, kita ingin mereka itu membuka, ya. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang wenang dan tidak wenang, ini kan gugatan PMH ya, gugatan PMH, bukan gugatan tata usaha negara, bukan untuk untuk ganti presiden. Iya, bukan untuk ganti presiden atau membatalkan SK pemberhentian dia, kan begitu. Kita kan tidak mempersoalkan SK pemberhentian dia. Kalau ini kaitannya dengan SK pemberhentian dia dan sebagainya, atau SK dia pengangkatan sebagai gubernur mungkin. Tetapi substansi utamanya adalah bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, kemudian kejujuran, apalagi seorang pemimpin itu memang diwajibkan untuk membuka data semua yang dia miliki, dan warga negara memiliki hak. Nah, substansi pentingnya di situ, dan kenapa kita mengarah ke situ? Satu, berkaca dari gugatan teman-teman TPUA di Jakarta. Kemudian yang kedua, memang konsentrasi awal kita itu lebih kepada bagaimana niat baik, ya, niat baiknya itu diukur dari lengkap dan tidaknya persyaratan ketika mencalonkan sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Dan memang kita dapatkan, faktanya kan semua itu fotokopi, bahkan berkaca dari persidangan Bambang Tri dan Gus Nur, ya, itu ternyata tidak pernah jaksa itu membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu adalah ijazahnya asli, padahal mereka berdua diadili karena dianggap menyebar hoax, meskipun dikoreksi di Mahkamah Agung bahwa pasal 14 ayat 1 peraturan pidana 146 dan pasal 15 itu tidak masuk begitu. Jadi keyakinan kami seperti itu. Lantas yang kedua, bagaimana dengan pengamanan? Kita bisa lihat ya di TikTok saya dan hampir di semua platform media, itu Sylvester ini kan ngakunya pengacara, tapi kita tidak pernah tahu kenapa pengacara perilakunya lebih banyak kepada seperti preman begitu ya, mengambil. Dan saya kenal yang diambil ikat kepalanya itu namanya Romadi Otok, seorang aktivis 98 itu, seorang aktivis 98. Nah, antisipasi itu tidak boleh kita sepelekan, maka kita berkonsolidasi, ya. Kita minta pengamanannya bukan kepada polisi, kita minta pengamanannya juga bukan kepada ormas, tapi kita berada di satu masjid bersejarah hari ini. Bang Refli, nanti saya syuting, saya kirimkan ke Bang Refli, kita konsolidasinya. Kita ke masjid bersejarah, salah satu masjid tertua di Surakarta, namanya Masjid Mangkunegaran. Jadi yang punya ini Mangkunegoro. Yang punya ini Mangkunegoro, yang kemarin istananya dipakai oleh Jokowi untuk menikahkan Kaisang Pangarep. Jadi kita konsolidasinya karena kita paham ya, ketika ada dua kelompok massa di depan rumahnya Pak Jokowi itu kan ada polisi, tapi polisi kan nyaris tidak berbuat apa-apa. Makanya kita tidak, tadi juga kita bahas apakah kita perlu membuat laporan atau kepada polisi. Kalau saya bilang saya nggak perlu membuat laporan, tapi saya justru membuat warning. Kenapa saya buat warning? Jangan bikin Solo itu rusuh tanpa diajari. Solo ini pusat bumi, pusatnya bumi. Terbukti tahun 80 ada kerusuhan SARA. Ya, tahun 80 itu mahasiswa SGU namanya Pipit Supriyati melawan Kicak, ya, tokoh preman dari kampung sebelah gitu. Kemudian tahun 98 ini Bang Refli yang harus diingat, saya adalah inspektur upacara penurunan Presiden Soeharto, karena pada saat itu saya anggota DPR termuda. Nah, itu luluh lantak Solo ini tanggal 14-15 Mei ini luluh lantak, dan ada korban sekitar 21 orang meninggal karena menjarah toko dan sebagainya. Ekses 98 itu sangat parah di Solo. Diulang lagi kemudian pada Rabu 20 November
2001 pada saat itu PDI memenangkan pemilihan di parlemen ya, tetapi presidennya adalah Gus Nur ketika ada koalisi poros tengah. Ini balai kota itu hancur rata dengan tanah dan beberapa kantor-kantor yang terindikasi mendukung koalisi tengah juga ikut dihancurkan. Nah, itu warning. Jadi tidak usah orang mencoba-coba menarik orang luar ke Solo untuk membuat kerusuhan. Kita ini sudah jago rusuh begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya kita memproteksi diri bahwa kita akan meminta pengamanan ini dari pemuda masjid. Kita tidak juga membawa ormas, karena kan nanti kalau ormas kan repot, ormas X bisa saja mendukung begini, ya kan? Kalau kita ormasnya ormas keamanan kan hampir semua ormas itu sekarang punya satgas yang mirip-mirip polisi, mirip-mirip tentara. Seperti itu kesiapan kami, Bang Refli. Oke, jadi pemuda masjid ini sifatnya cair ya? Karena kalau kita bicara militan enggak, pemuda masjid ini yang mendampingi kita jumlahnya 20, lawyer kita 10, yang mendampingi 20. Jadi satu orang di backup 2 orang gitu. Oke, oleh pemuda masjid. Iya. Tapi masjid Mangkunegaran situ atau masjid yang lain juga? Masjid yang lain juga. Kita sebut pemuda masjid juga itu. Tapi masjidnya jadi konsolidasinya se-Surakarta ini kita. Iya. Iya. Tapi seperti tadi pertanyaan bahwa kita kan memang tidak ingin memposisikan secara diametrikal, tapi kita sudah punya protap. Kalau you nanti pegang kita ya tanganmu akan kita lepaskan, kalau you mau coba pukul ya balas kita pukul, kira-kira seperti itu persiapannya. Jadi yang kita lakukan. Selama ini setelah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, apakah ada pihak-pihak lain yang menghubungi Pak Dr. Taufik untuk negosiasi atau untuk intimidasi? Kalau menghubungi secara pribadi, mengintimidasi sih nggak ada ya. Cuman dari pendukung kita itu ada yang ibu-ibu lah, itu yang diteror itu ada. Cuman dari kami nggak, kayaknya mereka juga tahu kalau meneror kita ya balas kita teror, malah kalau perlu kita datangi, itu masalahnya. Dan saya sangat paham Bang Refli dari pengalaman kita dulu sidangnya Gus Nur. Nggak ada masa Solo yang berani datang ke sidang, masa yang kontra itu nggak ada. Jadi kalau besok ada itu kemungkinan besar itu orang luar. Karena Solo ini, aku bilang begini, Solo ini pusatnya bumi. Solo ini dalam tanda petik seperti Ka'bah, kalau nggak ada orang tawaf, ya bumi ini berhenti begitu. Solo ini sama, di sini ada tempat yang diputeri kalau pas satu suro, Mangkunegaran ini kebetulan itu diputeri kalau bulan suro. Iya. Jadi sejauh ini tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak ada? Karena kita tidak pernah menganggap yang namanya orang-orang hebat menurut mereka di Jakarta, ya, katakanlah seperti Sylvester, seperti siapa itu namanya Hercules, itu orang hebat di Solo, enggak, karena kita tahu Mas Yapto Suryo Sumarno itu juga orang Solo, ya, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila itu orang Mangkunegaran, orang Solo, dan saya yakin tidak mungkin orang-orang Solo seperti itu berbuat kerusakan di tempatnya. Makanya saya bilang kalau ada orang berbuat kerusakan pasti bukan orang Solo. Dan saya memakai bahasa begini, sak dumuk batuk, sak nyari bumi, ditoi pati. Kalau kamu sudah nginjek-injek kehormatan kita, sekecil apapun kamu juga akan saya sikat, saya makan gitu. Begitu kira-kira. Oke, jadi mudah-mudahan berlangsung dengan mulus. Kemudian hakimnya juga adil, memberikan kesempatan terutama kepada ini pertanyaan bagus. Pertanyaan perbedaan kita sudah tracking 3 hakim itu, 2 itu termasuk bagus dalam artian ketika memutus perkara itu tidak made by order, tidak made by order. Dan yang kedua, kalau lihat dari kehidupan sehari-harinya ini bukan termasuk hakim yang kategori borju. Begitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya. Harus pakai itu ya. Dan saya juga berharap nanti timnya Bang Refli ngirim biar bisa live. Nanti saya akan mintakan ada beberapa
channel yang akan live. Nanti kalau Bang Refli mau kirim anak buahnya, ya kita nanti akan minta kepada hakim untuk live begitu. Oh, insya Allah. Yang paling penting internetnya jangan dikurangi frekuensinya. Kalau dikurangin kita nggak bisa live. Iya. Yang penting lagi saya minta dari jamaah Refli Channel ya. Nah, itu jamaah Refli Channel, doanya saja. Kita nggak butuh jagoan-jagoan, kita doa karena kita semua ini sudah jagoan. Ya, mudah-mudahan ya berlangsung secara baik. Pak Jokowi juga menunjukkan kenegarawanannya karena dia mantan presiden. Pendukung-pendukungnya juga bisa membedakan ya mana kasus yang sifatnya private dan mana kasusnya publik. Ini kan kasus publik antara warga negara dan mantan kepala negara. Jadi tidak ada yang namanya penghinaan dan lain sebagainya. Kita bicara tentang good governance, clean government ya. Ini Pak Jokowi dan pendukungnya serta negara bersyukur karena ada kanalisasi, kanalnya adalah pengadilan. Kan adu argumennya, adu bukti, adu kecerdasannya di situ, begitu, Bang Refli. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pengadilannya fair dan kita bisa mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu yang paling penting kan. Oke. Closing statement Pak Dr. Taufik, silakan. Jadi statement saya sederhana saja. Saya berpesan kepada Pak Jokowi dan para pendukungnya. Kami ini warga negara yang memiliki hak yang sama dengan Pak Jokowi. Kalau Undang-Undang Keterbukaan Publik, warga negara ini punya hak untuk meminta informasi data detail dari pemimpin-pemimpin negara ini. Sebaliknya, pemimpin negara ini punya kewajiban ya. Karena dua alasan itu, saya minta kepada pendukung, terutama pendukung Pak Jokowi, serahkan saja kepada pihak. Kalau Pak Jokowi yakin memang punya penasihat hukum atau kuasa hukum yang baik, kenapa mesti mendatangkan orang-orang yang tidak punya kapabilitas ya, tidak punya kredibilitas dan yang pasti tidak punya otoritas untuk hadir di persidangan, seolah-olah tidak punya standing ya. Iya, tidak punya legal standing, seolah-olah dia mewakili sebagai wakilnya Pak Jokowi. Ini makin menunjukkan kalau Pak Jokowi itu nggak pede, itu yang pertama. Yang kedua, makin menunjukkan kalau Pak Jokowi ini sudah feeling guilty. Kalau dia pede dan dia tidak feeling guilty, ya hadapi saja. Tidak usah mengerahkan kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Hadapi dengan senyum, kira-kira seperti itu. Jadi itu mau disampaikan ke hakim, hadapi dengan senyum itu. Iya. Jadi Pak Dr. Taufik, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan salinan gugatannya. Sampai sekarang belum dapat di era channel. Nanti kita kirim ya, karena kita juga menghormati etika persidangan. Kalau sidang sudah dibuka, nanti gugatannya akan kita serahkan kepada Bang Refli ya. Makanya saya mintanya setelah persidangan ya. Iya. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Mudah-mudahan segalanya lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Dr. Taufik ya, M. Taufik, Muhammad Taufik ya, yang berani ya, dari dulu memang punya sikap yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, dan tidak hanya omong-omong tapi langsung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan disinilah kalau kita mau berhadapan, kalau misalnya kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, Sylvester dan lain sebagainya, beradunya di forum pengadilan, bukan forum perpremanan tentunya ya, tapi forum pengadilan. Karena inilah cara penyelesaian yang bermartabat, tapi dengan harapan terjadi yang namanya equal treatment. Jangan sampai tiba-tiba hakim mengatakan tidak berwenang. Lah, ini perbuatan melawan hukum yang dimintakan keterbukaan informasi, bukan hal-hal yang tidak masuk akal yang dimintakan ya. Begitu saudara sekalian ya, saya juga nanti mau menghubungi narasumber lainnya, Selamat Ginting misalnya, yang terkait dengan tuntutan TNI, apa yang dia ketahui dan bagaimana pendapat dia. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.